Seorang pria tiba-tiba menyadari rem mobilnya tidak berfungsi saat sedang menyetir. Namun istrinya yang buta sama sekali tidak tahu apa-apa. Setelah berpikir sejenak, pria itu membuat keputusan nekat. Ia menyuruh istrinya untuk mencari temannya jika suatu hari ia tidak ada lagi. Setelah itu ia memastikan istrinya mengenakan sabuk pengaman. Dan dengan sebuah benturan keras, pria itu sengaja mengarahkan mobil agar tabrakan bisa melindungi istrinya yang duduk di belakang. Namun di saat genting itu, seorang pria bertopeng tiba-tiba membuka pintu mobil, lalu memegang tangan sang wanita yang berlumuran darah, dan memakainya untuk menekan cap jari pada surat pengalihan harta. Keduanya lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah lebih dari 3 jam upaya penyelamatan, sang pria tetap tak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Beberapa waktu kemudian, wanita itu sadar dari pingsan, dan tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya telah kembali. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dokter memberitahunya bahwa mata barunya berasal dari donor kornea milik mendiang suaminya. Wanita itu langsung syok dan hancur secara emosional. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari menuju kamar jenazah. Saat membuka kain penutup tubuh, barulah ia benar-benar percaya bahwa suaminya telah pergi. Ia menyentuh wajah pria itu dengan tangan gemetar, dan benar-benar sadar bahwa pria yang baru saja ia nikahi dalam pernikahan kilat itu, kini sudah menjadi jasad. Mengingat kembali kenangan indah mereka bersama, wanita itu pun menangis sejadi-jadinya. Namun yang tak pernah ia bayangkan, ternyata kecelakaan ini adalah hasil rencana jahat kakaknya sendiri. Sejak lama sang kakak telah mengincar harta keluarga, demi menguasai perusahaan. Ia bahkan tega membunuh ibu kandung mereka. Suatu malam, ia menipu adiknya ke kamar lalu memukulnya hingga pingsan. Kemudian menggali lubang di belakang gunung untuk menguburnya hidup-hidup. Untungnya wanita itu berhasil bertahan hidup dan keluar dari lubang. Tak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, disertai surat warisan dari ibunya. Hal itu membuatnya curiga, karena ibunya dalam kondisi sehat. Mengapa tiba-tiba meninggalkan surat warisan? Ia pun mulai menduga kakaknya sebagai pelaku. Di saat itu asistennya mengingatkan bahwa besok siang akan ada rapat pemegang saham, dan jika ia tidak hadir, kakaknya akan resmi diangkat sebagai CEO. Demi membalas dendam, wanita itu memutuskan hadir. Berbekal koneksi dan dukungan dari mendiang suaminya, ia berhasil merebut kembali kendali perusahaan, dan dengan kekuatan sebagai anggota dewan direksi, ia memecat kakaknya di depan semua orang. Tindakan itu membuat sang kakak murka, dan akhirnya ia merusak mobil pria itu demi merebut perusahaan kembali. Saat itu wanita masih larut dalam kesedihan atas kematian suaminya. Tiba-tiba, mertua pria itu yang belum pernah ia temui, masuk rumah dengan wajah penuh amarah, dan langsung menuduh wanita itu sebagai penyebab kematian putranya satu-satunya. Ia mengatakan, jika bukan karena wanita itu sedang hamil, ia tidak akan rela mendonorkan kornea anaknya untuknya. Mendengar itu, wanita itu baru sadar bahwa dirinya sedang mengandung. Mertua itu pun mengeluarkan sebuah kartu ban, dan menyuruh wanita itu untuk tinggal di luar negeri, lalu pergi begitu saja. Namun setelah kembali ke rumah, kakak wanita itu mendadak muncul dan langsung bertanya keberadaan adiknya. Mertua itu dengan wajah dingin menjawab, bahwa wanita itu tak ada hubungan lagi dengannya. Ternyata, semua itu dilakukan untuk melindungi wanita itu, karena ia tahu, selama adiknya masih berada di dalam negeri, kakaknya takkan berhenti menargetkannya. Ia pun sengaja berbicara kasar, agar wanita itu mau pergi dan selamat. Tapi tak ada yang tahu, bahwa pria yang meninggal ternyata memiliki saudara kembar. Dan kini, berkat transplantasi jantung dari saudara kembarnya yang telah tiada, sang adik yang koma selama bertahun-tahun, akhirnya hidup kembali.